Bab 628, Kegagalan orang hebat sungguh disayangkan. Orang-orang di sekitar pun kebingungan dan segera menyingkir ke samping. Bahkan satpam stasiun juga terlihat agak takut dan tidak berani menghentikan orang-orang itu. Mereka bukanlah perusuh biasa. Aura membunuh yang terpancar dari tubuh mereka sudah pasti bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat. Raut wajah Hendrik berubah masam. Dia mendesak Angel untuk segera pergi lalu maju bersama Evan untuk menghentikan orang-orang itu. Melihat punggung Angel dan Valentino, Hendrik hanya bisa menunduk sambil menghirup napas dalam. Hendrik mengepalkan kedua tangannya, bahunya juga terus bergetar. Ketika dia kembali mengangkat kepalanya, wajahnya sudah basah karena air mata. Bruk! Di bawah tatapan semua orang, Hendrik yang sedang menangis tiba-tiba berlutut menghadap punggung Valentino. Tuan Muda Valentino, saya akan berusaha keras melindungi semua usahamu selama ini dan menunggu Anda kembali. Anda tidak perlu cemas kelak tidak ada yang berada di pihak Anda. Tidak ada yang tidak ingin berpihak pada penguasa. Saya akan menunggu kepulangan Anda. Saya akan berusaha sebaik mungkin demi Anda. Saya akan menunggu Anda. Orang-orang di sekitar langsung kaget. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka bisa merasakan kepedihan yang dirasakan pria tua itu. Mereka bisa merasakan kesedihan yang mendalam dari pria tua itu. Saat ini, Angel sedang menarik Valentino berlari ke depan. Namun ketika mendengar ucapan Hendrik, Valentino tanpa sadar menoleh ke belakang. Ketika melihat Hendrik berlutut di lantai sambil menangis, Valentino terlihat kebingungan, lalu matanya memerah dan akhirnya air matanya tidak bisa terbendung lagi. Valentino, ayo cepat! Ayo kita pergi! Begitu masuk ke stasiun, kita sudah aman. Angel menarik lengan Valentino sembari masuk ke dalam kerumunan orang. Hendrik menghela napas panjang, kemudian mengusap air matanya dan segera bangkit. Evan dan 4 orang lainnya sedang melawan belasan orang, bagaimanapun juga mereka berlima pasti agak kesusahan. Ada 2 pria berbaju hitam yang tiba-tiba berlari ke arah mereka dan ingin melompati pembatas keamanan. Raut wajah 2 orang itu penuh dengan hasrat membunuh. 2 orang itu sama sekali tidak peduli dengan orang di sekitar dan hanya ingin mencabut nyawa Valentino. Hendrik tidak mengatakan apapun, melainkan menegangkan otot lengannya dan mengeluarkan sebuah tongkat yang bisa memanjang. Osh! Begitu dia mengibas tangannya, tongkat tersebut juga langsung memanjang hingga 3 kali lipat dari panjang asalnya. Hendrik mengayunkan tongkatnya dengan kuat dan mengenai tangan orang berbaju hitam yang ada di depannya. Bu! Awalnya, orang berbaju hitam itu hendak melompati pembatas keamanan, tapi langsung dipukul oleh tongkat Hendrik. Orang itu pun seketika berteriak kesakitan dan mundur beberapa langkah. Pembatas keamanan yang terbuat dari besi kopong itu kini membengkok ke dalam gara-gara pukulan tongkat itu. Bisa dibayangkan seberapa kuatnya tenaga yang ditaruh Hendrik dalam satu pukulan tongkat itu. Hari ini, asalkan aku tidak mati, kalian jangan harap bisa naik ke kereta ini. Teriak Hendrik dengan marah sambil mengayunkan tongkatnya. Auranya yang sangat dingin seketika terpancar dari tubuhnya, membuat 2 pria berbaju hitam itu membeku di tempat. Hendrik pernah mengikuti Tuan Besar Wijaya berperang selama setengah hidupnya. 10 tahun yang lalu, dia sudah resmi pensiun. Hari ini, demi Tuan Muda Valentino, Hendrik kembali bertarung. Wibawanya tidak kalah dengan saat dia masih muda. Saat ini, pria yang hampir berusia 50 tahun ini seperti seorang dewa pelindung. Dia berdiri seorang diri di depan pintu masuk stasiun. Dia melindungi pintu masuk demi Valentino dan Angel. Dia tidak membiarkan siapapun mendekat ke pintu stasiun. Asalkan ada yang melindungi pintu masuk, maka tidak ada orang yang bisa menyakiti mereka. Orang-orang yang berhasil menerobos melewati Evan dan yang lainnya akan langsung dihajar Hendrik dengan tongkatnya. Situasi saat ini semakin kacau dan tidak terkendali. Akan tetapi, tidak ada orang yang bisa melewati pertahanan Hendrik. Kereta api telah membunyikan lonceng dan mulai bergerak, lalu pelan-pelan menambah kecepatan. Bulan terus bersembunyi di balik awan dan tidak menampakkan diri. Bintang-bintang di langit malam juga tampak meredup, seolah-olah sudah memprediksi akhir dari seorang pria hebat. Semua orang pasti akan menyayangkan gugurnya seorang pahlawan. Akan tetapi, lebih banyak orang yang menunggu kepulangan pahlawan itu. Suatu hari nanti, harimau ganas itu akan kembali dan menggentarkan seluruh kota. Suatu hari nanti, naga yang terlelap akan bangkit dan membalikan keadaan kota Neo.
Tidak peduli seberapa menderitanya penantian ini, tetap akan ada yang bersedia menunggu. Di dalam kereta api, Angel membiarkan Valentino duduk di dekat jendela, sedangkan dia duduk di sebelah luarnya agar bisa menutupi Valentino. Mereka berdua menunduk untuk menutupi wajah mereka agar tidak ada yang mengenali mereka dan menyebabkan kericuhan lagi. Saat ini, Valentino duduk diam seperti seorang idiot. Kotak mainannya dia letakkan di atas lututnya, dia sama sekali tidak mengatakan apa-apa. "Tino, ada apa? Kamu kenapa?" tanya Angel kepada Valentino sembari memaksakan diri untuk tersenyum. "Angel, kenapa Paman Hendrik berlutut? Kenapa orang-orang itu terus mengejar kita?" Sorot mata Valentino tampak sedih, kemudian kepalanya terasa sangat sakit. Angel segera memeluk Valentino dengan erat hingga wajah Valentino terletak di dadanya sambil menghibur Valentino. Setelah itu, Angel mengeluarkan ponselnya, lalu memeriksa stasiun selanjutnya dengan cepat dan menghafalnya. Angel sempat ragu sejenak, tapi pada akhirnya dia mengikuti perintah Hendrik untuk mengeluarkan kartu teleponnya, lalu membuangnya ke tong sampah. Pemandangan di luar jendela berganti dengan cepat. Angel terlihat kebingungan. Dia harus pergi kemana bersama Valentino. Di jalan terpencil di mana Valentino kecelakaan, David sudah membawa Mary pergi dari sana. Keadaan di sana sangat berantakan. Kemampuan para pria berbaju hitam itu masih belum bisa menandingi orang-orang yang dibawa Evan. Jadi, setelah mengorbankan 3 prajurit keluarga Wijaya, orang-orang Evan sudah berhasil menaklukkan para pria berbaju hitam itu. "Lakukan sesuai perintahku, cepat telepon klienmu. Kalau kamu berani mengatakan yang aneh-aneh, aku akan merenggut nyawamu," ucap salah satu prajurit keluarga Wijaya dengan ekspresi serius sambil menatap pemimpin kelompok pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam itu menggertakkan giginya, kemudian mengeluarkan ponselnya dengan patuh. Mereka sudah kalah telak. Meskipun orang-orang dari pihak Evan tidak menggunakan senjata api, satu orang mereka sanggup melawan beberapa orang sekaligus, sedangkan para pria berbaju hitam itu tidak bisa. Pada saat ini, belasan pria berbaju hitam itu sedang berjongkok dengan kedua tangan di belakang kepala. Pemimpin mereka menarik napas beberapa kali untuk menenangkan perasaannya. Setelah panggilannya diterima, dia berkata, "Halo? Ini Cody. Masalahnya sudah beres." Sebuah suara yang terdengar antusias terdengar dari pengeras suara ponsel. Para prajurit keluarga Wijaya seketika mengernyit. Suara ini bukan milik orang-orang keluarga cabang keluarga Wijaya. Tampaknya mereka sangat hati-hati. Mereka pasti sudah melalui banyak perantara untuk menghubungi kelompok pria berbaju hitam ini. "Ya, Valentino sudah kami bereskan." "Hehe, dia hanyalah seorang idiot," dengus pemimpin pria berbaju hitam itu. Suara di ujung telepon pun terdiam sejenak kemudian bertanya, "Apa kamu yakin orang itu adalah Valentino?" Pria berbaju hitam itu mendecak lidah dan berkata, "Aku sudah menerima banyak pekerjaan, tapi tidak pernah gagal. Apa aku perlu memotretnya untukmu?" Lupakan saja. Segala sesuatu yang berhubungan dengannya jangan dikirim melalui media elektronik," jawab seseorang di ujung telepon itu. "Oke, aku juga sudah membunuh istrinya, tapi kami tidak melakukan apapun terhadap orang tuanya," ucap pria berbaju hitam itu. Kemudian, dia diam sejenak untuk menunggu balasan orang yang ada di ujung telepon. "Oke, sisa uangmu akan kukirimkan padamu," jawab orang itu. "Oke, begitu saja. Ikuti peraturanku, setelah tugas berakhir, kita tidak akan saling berhubungan lagi. Kartu telepon ini akan langsung kubuang. Kalian hanya perlu mengirimkan uangnya ke rekeningku." Selesai bicara, pria berbaju hitam itu langsung mengakhiri panggilannya. Setelah itu, pemimpin pria berbaju hitam itu mengangkat kepalanya sambil menatap prajurit yang tampak garang itu lalu berkata dengan suara kecil, "Aku sudah selesai menelpon. Bab 629 dalam kondisi baik atau buruk." Pemuda yang berpendirian teguh itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, bagus. Kapan kamu akan melepaskan kami?" Pemimpin pria berbaju hitam itu bertanya dengan perasaan tidak tenang. "Sekarang aku akan mengantar kalian pergi." Setelah selesai berbicara, pemuda yang berpendirian teguh itu mengulurkan tangannya yang memegang belati tajam, lalu menyayat leher pemimpin pria berbaju hitam tersebut. Set! Darah menyembur keluar bagaikan air terjun.
Pemimpin itu langsung menutupi lehernya dengan tangannya dan kemudian terjatuh. Siapapun yang menyinggung Tuan Muda Valentino harus dibunuh tanpa ampun. Ketika pemuda itu melambaikan tangannya, para prajurit keluarga Wijaya langsung membunuh belasan orang berbaju hitam dengan mematahkan leher mereka. Setelah melakukan semua itu, prajurit keluarga Wijaya sama sekali tidak terlihat panik. Mereka menangani tempat kejadian dengan sangat cepat. Setelah membersihkan tempat kejadian, pasukan keluarga Wijaya dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama pergi mengurus mayat-mayat orang berbaju hitam, sedangkan yang lainnya bergabung dengan Hendrik. Hendrik membawa prajurit ini pergi ke gudang bawah tanah di mana Kasman menemukan pengkhianat itu. Pak Hendrik, saya sebelumnya tidak sempat menanyakan hal ini padamu, kenapa sampai detik ini Anda masih saja menutupi identitas Tuan Muda Valentino? Evan sangat tidak mengerti alasannya. Aku tidak ingin Nona Angel berbuat baik kepada Tuan Muda Valentino hanya karena identitasnya saja. Tuan Muda Valentino tidak butuh kebaikan yang didasari dengan niat tertentu. Jawab Hendrik dengan suara yang dalam. Evan terkejut kemudian berkata lagi dengan suara kecil. Saya rasa Nona Angel pasti sudah bisa menebaknya, setidaknya 90% yakin tentang identitas Tuan Muda Valentino. Itu urusan dia, kita hanya perlu memerhatikan bagaimana kita harus menjawab. Ketika Tuan Muda Valentino sedang dalam kondisi yang baik, mungkin tidak semua orang yang ada di sekitarnya palsu, tapi ketika dia sedang mengalami kesulitan dan masih ada orang menemaninya, barulah itu orang yang setia. Kalau Nona Angel bisa terus bersikap baik kepada Tuan Muda Valentino tanpa memandang statusnya sebagai anak dari keluarga Wijaya, maka dia benar-benar orang yang setia. Dan kalau Nona Angel bisa melewati tes ini dan memasuk ke keluarga Wijaya sebagai nyonya muda, aku akan berlutut untuk menyambutnya. Kata Hendrik sambil menghela napas panjang. Mendengar perkataan Hendrik, Evan langsung mengerti dan kemudian mengangguk. Jika Angel bisa terus setia kepada Valentino seperti yang dia lakukan sekarang ini, Evan juga akan berlutut untuk menyambutnya. Saya masih khawatir Tuan Muda Valentino, bisik Evan. Jangan khawatir. Hendrik segera melambaikan tangannya dan lanjut berkata. Tuan Muda Valentino memiliki keberuntungan yang besar. Hal ini diucapkan sendiri oleh Tuan Besar Wijaya. Semua tantangan ini harus dilalui oleh Tuan Muda Valentino. Punggung parang sekalipun jika selalu diasah akan tajam juga. Dengan melewati berbagai macam pencobaan, seseorang baru bisa menjadi lebih kuat. Aku percaya pada Tuan Muda Valentino, kata Hendrik dengan tegas. Setelah itu, mereka semua memasuki gudang bawah tanah. Buka kurungannya, perintah Hendrik dengan suara serak. Di bawah cahaya lampu gudang bawah tanah, sosok beberapa orang terlihat cukup jelas. Pada saat ini, pakaian Hendrik sedikit rusak dan ada bercak darah juga. Tidak ada yang tahu bagaimana pertempuran di stasiun itu diakhiri. Akan tetapi, Hendrik, Evan dan beberapa orang lainnya kembali tanpa kekurangan suatu apapun. Beberapa orang segera membuka kurungan lalu menarik Ellen yang terikat keluar dari kurungan tersebut. Dia ditarik bagaikan seekor anjing yang sudah mati, kemudian dilempar ke hadapan Hendrik. Apakah kamu tahu? Aku sangat lega setelah mendengar suara kereta cepat itu berlalu. Hendrik seolah-olah sedang berbicara dengan Ellen, tapi juga tampak seperti sedang berbicara sendiri. Kondisi Ellen saat ini sangat mengenaskan. Beberapa hari yang lalu, Ellen sebenarnya sudah hampir mati, tapi Kasman tidak membiarkannya mati. Awalnya, Kasman berencana untuk memutuskan hidup dan mati Ellen setelah Valentino sadarkan diri. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa hal seperti ini bisa terjadi. Tuan Muda Valentino sudah pergi, jadi dia tidak bisa membunuhmu secara langsung. Tapi, itu bukan berarti kamu tidak perlu mati. Hendrik berkata dengan suara yang dalam sambil mengeluarkan sebuah bayonet bersegitiga. Bayonet bersegitiga itu tampak berkilau. Di senjata itu juga masih ada bercak darah, membuat orang yang melihatnya sangat ketakutan. Ellen yang mulutnya disumbat dengan kain tidak berhenti mengelak ketika melihat pemandangan ini. Pada saat itu, Ellen sebenarnya ingin mati bersama Valentino, tapi karena emosinya sedang menggebu-gebu, jadi dia melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Beberapa hari ini sudah cukup untuk membuatnya lebih tenang. Ellen takut mati. Sangat takut. Simpan saja kata-kata terakhirmu. Hendrik menyentuh bayonet bersegitiga yang tajam itu dengan jari telunjuknya, lalu tiba-tiba menusukkannya ke depan. Kali ini, Hendrik ingin melihat Ellen mati dengan mata kepalanya sendiri, jadi dia sendiri yang akan turun tangan.
Mulai saat ini, siapapun yang menjadi musuh Valentino, Hendrik sendiri yang akan melihatnya mati. Evan maju ke depan dan membuka kain yang menutupi mulutnya Ellen. Ah! Baru saja kainnya dilepas, tapi suara Ellen yang kesakitan sudah terdengar ke seluruh gudang bawah tanah. Teriak saja! Aku akan menganggap teriakanmu itu sebagai permintaan maaf kepada Tuan Muda Valentino, ucap Evan dengan dingin. Aku minta maaf. Ah, jangan bunuh aku ingin minta maaf pada Valentino. Aku akan berlutut di hadapannya, jadi tolong lepaskan aku. Wajah Ellen sangat pucat, mulutnya juga terus berteriak, terlebih lagi tubuhnya tidak berhenti gemetar. Seketika tercium bau pesing. Pada saat ini, selangkangan Ellen tampak basah. Dia dibuat takut oleh aura Hendrik yang menakutkan sampai-sampai dia mengompol. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa orang tidak berguna sepertimu bisa melukai Tuan Muda Valentino. Evan mengernyit, sesaat kemudian menusukkan bayonet bersegi 3 miliknya ke arah Ellen. Tanpa mengatakan apapun, Hendrik mengulangi tindakan Evan barusan. Mereka berdua tidak berhenti menusuknya. Semakin lama suara teriakan Ellen semakin kecil dan sampai pada akhirnya tidak terdengar lagi. Tubuh Ellen dipenuhi dengan luka tusukan pisau, darahnya memenuhi hampir seluruh lantai gudang bawah tanah. Kali ini Ellen dipastikan tidak mungkin selamat. Malam ini, kota Neo sangat ramai. Hanya saja, orang-orang tidak mungkin tahu tentang masalah yang terjadi malam ini. Di mata orang-orang biasa, kota Neo selalu indah, tentram dan damai. Sebenarnya, di balik tempat yang tersembunyi ada pemandangan yang sangat mengerikan. Jauh di kota Kama, Timothy, Nick, dan Pablo berkumpul lagi. Kak Timothy, ada berita nih. Tommy sudah mati. Nick tampak bersemangat. Apakah kamu yakin? Awalnya Timothy terkejut dengan tidak sabar memandang ke arah Nick. Ya, pembunuh bayaran itu sudah mengirim fotonya. Nick menyampaikan berita tersebut sesuai dengan informasi yang dia dengar. Timothy mengangguk lalu berkata dengan suara yang dalam. Aku benar-benar ingin lihat bagaimana tampang orang itu ketika mati. Tapi jangan sampai ada orang yang mengirim foto apapun ke sini. Berdasarkan cara kerja keluarga Wijaya, mengambil potongan berita bukanlah sesuatu yang sulit. Kalau mereka menemukan jejak, pasti kita yang akan dihabisi. Nick buru-buru mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Timothy terdiam sebentar, kemudian bertanya dengan khawatir. Coba kamu ingat-ingat, apakah kita pernah meninggalkan jejak? Bab 630, musibah datang beruntun. Kak Timothy, tenang saja, aku tidak menghubungi organisasi pembunuh ini secara langsung, melainkan perintah ini sudah disampaikan melalui beberapa orang. Aku memberi seseorang uang untuk menghubungi organisasi tersebut dan orang itu yang menghubungi mereka. Ditambah lagi, kartu ini juga bukan milikku. Jadi, hal ini tidak akan mungkin bisa dihubungkan dengan kita, ujar Nick dengan yakin. Baiklah, kerja yang bagus. Timothy mengangguk dengan puas. Hehe kak, apa rencana kita selanjutnya? Nick terkekeh. Timothy menyalakan sebatang rokok lagi. Berita tentang kematian Valentino perlahan akan diketahui oleh semua anggota keluarga Wijaya. Dia tidak akan menyembunyikan berita ini, juga tidak akan menyebarkannya. Semuanya harus berjalan dengan normal. Setelah kematian Valentino, jabatan penerus dari keluarga Wijaya harus berpindah tangan. Di antara pemuda lain di keluarga Wijaya, Timothy adalah orang yang sangat cemerlang, jadi jabatan tersebut pasti akan jatuh ke tangannya. Karena itu, sekarang Timothy tidak merasa khawatir, dia hanya perlu menunggu saat penobatannya. Bersiaplah untuk pergi ke kota Neo dan pikirkan cara untuk menargetkan Hendrik. Hendrik sangat setia pada Tommy, begitu setia hingga membuatku iri. Tapi, Tommy dan yang lainnya pasti tidak menduga bahwa kerajaan yang sudah dia bangun di kota Neo akan berakhir menjadi maharku. Haha! Timothy tidak bisa menahan tawa sukacitanya seiring mengatakan hal ini. Seiring dengan kepergian Valentino, kota Neo bagaikan lampu terang yang tiba-tiba padam. Hanya dalam satu malam, asosiasi Valentino Empire yang kehilangan ketuanya langsung dihadapkan dengan berbagai masalah. Pada akhirnya, Hendrik menaksirkan kemampuannya terlalu tinggi. Dia awalnya mengira dirinya bisa menangani orang-orang ini. Namun, sekarang dia baru sadar kalau posisi kekuatan kekompakan Valentino itu benar-benar tidak bisa tergantikan. Sejak awal, Valentino tidak pernah memanfaatkan identitasnya sebagai putra dari keluarga Wijaya.
Namun, dia berhasil menaklukkan orang-orang hebat di kota Neo dengan kemampuannya sendiri. Tindakan ini ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kekurangan terbesar adalah orang-orang yang dipimpin oleh Valentino hanya akan menuruti perintahnya, mereka tidak akan menerima perintah dari orang lain sama sekali. Karena itu, bahkan jika Hendrik meninggalkan keluarga Wijaya di kota Kama, mereka juga tidak akan memedulikan itu. Namun untungnya, Valentino pernah menyelamatkan hidup Arvin dan yang lainnya. Jadi, kesetiaan mereka pada Valentino masih cukup kuat. Dengan bantuan Arvin dan ketiga keluarga besar kota Neo, kondisi dari asosiasi Valentino Empire masih bisa terkendali. Namun, Arvin dan yang lainnya menyadari bahwa dampak buruk dari kepergian Valentino baru saja dimulai. Mereka juga mengerti bahwa berkah tidak datang secara beruntun, tapi musibah datang secara beruntun. 2 hari kemudian, keluarga Wijaya yang ada di kota Kama mengutus orang berkedudukan tinggi ke kota Neo. Nick, putra dari keluarga Wijaya di kota Kama, diperintahkan untuk pergi ke kota Neo untuk pengembangan. Kali ini, Nick diutus secara sah, bahkan lebih sah dari Maple Rain Real Estate. Karena kali ini, ada orang dari keluarga Wijaya di kota Kama yang menyatakan dukungan mereka kepada Nick. Nick memasuki kota Neo, memaksa Hendrik atas nama keluarga Wijaya, membebaskan Marco, serta mengantongi Maple Rain Real Estate secara paksa. Musibah demi musibah terus berdatangan. Hendrik lelah secara mental dan fisik, dia hanya bisa menyembunyikan perasaannya di dalam hati. Evan dan Danu, anggota dari rencana Meteor, menghilang dalam semalam. Entah karena mereka dipindah tugaskan atau dibubarkan. Dalam waktu sehari, struktur kota Neo langsung berubah total. Asosiasi Valentino Empire, puncak dari seluruh aliansi di kota Neo, hanya bertahan selama setengah bulan sebelum mengalami kehancuran. Nick mengambil alih Maple Rain Real Estate, mendirikan asosiasi perdagangan Prabu, dan merekrut perusahaan-perusahaan di kota Neo untuk ikut bergabung. Selama mereka bergabung dalam asosiasi perdagangan Prabu, mereka akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga Wijaya di kota Kama untuk kedepannya. Selama beberapa waktu, kota Neo langsung heboh, banyak orang yang bergegas untuk ikut bergabung dalam asosiasi perdagangan Prabu. Namun, tidak ada yang menduga bahwa keluarga Kusuma di kota Neo akan menjadi grup pertama yang menghampiri Nick. Sejak kepergian Angel, tidak ada yang meneruskan grup Kusuma, David tidak bisa bersaing dengan Bobby sama sekali. Karena itu, grup Kusuma jatuh ke tangan Bobby lagi. Dalam semalam, Nyonya Besar Kusuma menua 10 tahun, semua helai rambutnya sudah beruban, dan dia terus mengunci diri di dalam kamarnya. Dia sudah tua, ada beberapa hal yang sudah tidak bisa diurusnya lagi. Setelah keluarga Kusuma di kota Neo, banyak grup perusahaan yang juga ikut menghampiri Nick satu demi satu. Bagaimanapun juga, Nick yang diutus oleh keluarga Wijaya di kota Kama adalah juru bicara sah untuk keluarga Wijaya di kota Neo. Semua orang tahu kalau keluarga Wijaya di kota Kama memiliki pengaruh yang sangat besar. Nick sudah berkata bahwa selama mereka bergabung dengan asosiasi perdagangan Prabu, maka mereka akan berkesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga Wijaya di kota Kama. Walaupun hanya sebuah kesempatan, tapi ini adalah hal yang tidak boleh ditolak. Grup besar dan kecil kota Neo datang berbondong-bondong untuk ikut bergabung. Bahkan beberapa anggota asosiasi Valentino Empire juga mulai mengundurkan diri untuk ikut bergabung dalam asosiasi perdagangan Prabu. Hanya dalam 2 jam, 150 anggota asosiasi Valentino Empire berkurang 20%. Dari 120 orang yang tersisa, masih banyak dari mereka yang merasa ragu dan terus mengamati situasi. Serta di antara orang-orang itu, ada 70-an orang anggota yang diselamatkan oleh Valentino sebelumnya. Arvin dan yang lainnya mencari Hendrik dengan cemas untuk membahas tindakan penanggulangan yang akan mereka lakukan. Namun, Hendrik hanya memberi mereka 2 kalimat. Utang harus selalu dibayar. Suatu hari, aku akan membalaskan dendamku. Setelah mengatakan ini, Hendrik menggenggam tangannya di belakang dan menghela napas panjang. Dia tidak bisa melindungi kota Neo lagi. Dia tidak berani melawan putra dari keluarga Wijaya, itu adalah peraturan dari keluarga Wijaya. Mau bagaimanapun juga, darah keluarga Wijaya mengalir di dalam tubuh Nick, dan Hendrik hanyalah sekadar pelayan saja. Pada sore hari pukul 3, Nick mengadakan konferensi pers atas nama Maple Rain Real Estate. Nick yang sedang berdiri di depan kamera terlihat sangat angkuh, nada bicaranya juga tidak kalah angkuh.
Mulai hari ini, kami keluarga Wijaya dari kota Kamal akan memasuki kota Neo. Sebagai juru bicara untuk keluarga Wijaya dari kota Kamal di kota Neo, aku berjanji akan membuat kota Neo menjadi semakin makmur. Namun kedepannya hanya akan ada satu pemimpin. Karena itu, jika kalian belum bergabung dalam asosiasi perdagangan Prabu, aku, Nick Wijaya, akan mengucapkan permintaan maaf terlebih dahulu kepada kalian. Pandangan Nick menyeratkan sesuatu, perkataannya juga mengandung ejekan dan ancaman. Melihat situasi kota Neo sekarang, siapa yang tidak mengerti perkataan Nick? Semua grup perusahaan dari kota Neo yang ingin terus bertahan harus ikut bergabung dengan asosiasi perdagangan Prabu dan menuruti perkataan Nick. Jika mereka tidak bergabung, maka yang akan menunggu mereka adalah kemusnahan. Setelah konferensi pers, ada satu pesan yang beredar di kota Neo. Ketua Asosiasi Valentino Empire, Valentino, Tuan Valentino yang sebelumnya terkenal di kota Neo sudah tiada. Berita ini beredar dengan tenang di kota Neo dan menyebabkan kegemparan dalam sekejap. Valentino mati begitu saja. Valentino pun sudah tiada, lalu untuk apa aku masih bertahan di sini? Karena itu, semakin banyak grup perusahaan yang bergabung dalam asosiasi perdagangan Prabu. Antara bergabung, dibubarkan, atau diusir dari kota Neo. Tentu saja mereka tahu pilihan apa yang harus diambil. Dalam sehari, asosiasi Valentino Empire yang megah tersebut mulai goyah dan hampir dibubarkan.